Racikan Berita. Saya ingin menambahkan aja apa yang dikatakan oleh Saudara Dedi, bahwa di sini kan Presiden ini dipilih oleh rakyat dalam koridor konstitusi, harus taat terhadap konstitusi. Nah, ini yang membuat guidance dari pengelolaan negara kita berikut dengan DPR, ya, harus berpegang semua pada itu. Nah, yang tadi terhadap pengkhianatan negara terhadap konstitusi, taat konstitusi itu adalah melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang Pemilu yang 160 pasal 169 ayat B di dalam penjelasannya, yaitu kriteria presiden adalah tidak pernah berkhianat terhadap negara. Jadi itu kriterianya, tidak boleh berkhianat terhadap negara. Apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada negara? Salah satunya adalah tidak pernah melanggar konstitusi. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya berkhianat. Nah, kalau melanggar konstitusi artinya sudah tidak memenuhi kriteria sebagai presiden lagi. Nah, ini yang maksudnya adalah sebetulnya setelah itu, ya karena dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai kriteria presiden, maka itu dapat diberhentikan. Nah, dimaksudkan itu adalah cuma kata-kata dari impeachment, ya, bahwa presiden itu di-impeach, gitu, artinya diberhentikan. Di bahasa Indonesia, karena mungkin Prof dimaksudkan, gitu ya, bukan hanya itu saja. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah benar bahwa presiden itu sudah melanggar konstitusi? Menurut saudara Denny Indrayana, Prof Denny Indrayana, diuraikan bahwa itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Bahwa DPR tidak memproses itu bukan berarti tidak melanggar konstitusi. Itu yang ditegaskan oleh Prof Denny Indrayana. Nah, untuk hal itu saya sepakat. Jadi saya menambahkan di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, yaitu terindikasi saya melihat bahwa ini juga sudah jelas melanggar. Contohnya adalah, saya mulai dengan yang terakhir aja, yaitu Perpu Cipta Kerja. Nah, Perpu Cipta Kerja ini adalah namanya Perpu itu dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. Nah, di mana kegentingan memaksa? Ini seolah-olah ada katanya krisis ekonomi global, lalu diberikan dikeluarkan. Tapi krisis ekonomi global itu bagaimana yang bisa dikeluarkan sebagai Perpu? Apakah cuma resesi? Kalau resesi saja itu ya gimana pun sudah biasa itu resesi, dua quarter turun lalu kemudian naik lagi, itu sudah biasa. Nah, sebelum itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan ini konstitusional. Jadi itu sudah melanggar konstitusi itu oleh MK, gitu kan? Itu sudah ada pernyataannya dari MK. Inkonstitusional meskipun ada embel-embel bersyarat. Artinya kalau tidak dibenari itu inkonstitusional. Dan sampai sekarang tidak dibenari, ya, tidak ada dikoreksi, gitu. Dan yang ada dikeluarkan Perpu, maka Perpu Cipta Kerja harusnya adalah melanggar konstitusi. Tetapi sekali lagi DPR ini malah mengesahkan itu undang-undang meskipun pengesahannya juga terindikasi melanggar. Kenapa melanggar? Karena harusnya adalah Perpu itu disahkan di masa persidangan paripurna berikutnya, tetapi berikutnya itu yaitu itu waktu kalau nggak salah 16 Januari tidak disahkan, gitu. Setelah itu baru disahkan kemudian di Februari. Itu pun sudah tertanda ini ada indikasi pelanggaran, gitu. Terus kemudian ada konsep badan otorita sebagai kepala daerah IKN.
jelas ini melanggar konstitusi pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sudah dikatakan bahwa daerah itu terdiri dari provinsi dan provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tidak ada badan otorita. Lalu kemudian kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, dan kota adalah wali kota. Tidak ada badan otorita. Ini melanggar pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dilanggar semua gitu kan. Kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, badan otorita diangkat gitu. Lalu katanya alasannya adalah ini adalah daerah khusus, kekhususan dari ibu kota. Ini melanggar. Kekhususan ibu kota adalah begini. Negara terdiri dari provinsi, provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Nah, kekhususan Jakarta, daerah khusus ibu kota, Jakarta itu provinsi tapi tidak ada kabupaten. Dan tidak dipilih kabupaten di kepala daerahnya, yaitu kepala daerahnya administratif Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, dan Pusat. Dan itu diangkat, itu daerah kekhususannya. Begitu juga dengan daerah khusus, daerah istimewa dari Jakarta. Istimewanya gimana? Gubernurnya tidak dipilih. Nah, itu sudah ada. Jadi bukannya berarti daerah khusus ibu kota, daerah khusus ibu kota itu lalu diambil daerahnya adalah menjadi sesuatu yang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Nah, ini salah satu konsep yang melanggar dari pasal 18, 1, 2, 3 ayat ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 6. Nah, terus kemudian penjabat kepala daerah. Kita tahu beberapa kepala daerah selesai 2017 dan 2018. Lalu diangkat, kepala daerah selesai di tahun 2017, 2022 dan yang 2018 selesai 2023. Seharusnya di situ ada pemilihan kepala daerah pilkada untuk 2017 misalnya 2022 misalnya di Jakarta. Tetapi ini tidak diadakan pemilihan. Lalu diangkat yang namanya penjabat. Nah, ini sudah jelas bahwa di dalam pasal 18 itu adalah ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi harus ada itu salah satunya lagi. Nah, lalu kemudian Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai corona. Ini jelas juga melanggar. Melanggarnya di mana? Melanggarnya itu dia Perpu ini mengamputasi wewenang dari DPR sebagai pembuat undang-undang untuk APBN. Lalu dikatakan APBN itu harus dibuat berdasarkan undang-undang bersama dengan DPR. Perpu itu pertama adalah mereka tidak membuat undang-undang APBN. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan Perpres untuk APBN. Ini jelas kenapa. Perpres 54 dan kemudian dirubah menjadi Perpres 72 untuk tahun 2020 dan untuk 2022 Perpres 98 itu untuk perubahan APBN. Jelas ini melanggar. Itu. Lalu kemudian independensi dari Bank Indonesia. Undang-undang itu mewajibkan Bank Indonesia adalah independen, sebetulnya seperti KPK. Nah, independen di dalam Bank Indonesia itu dia tidak boleh membeli surat berharga di pasar primer, surat berharga pemerintah, tetapi itu dihapus di dalam Perpu ini, Perpu corona, gitu. Jadi banyak sekali bahwa ini di dalam keuangan negara dan sebagainya itu dilanggar. Itu yang terakhir yang saya mau indikan adalah kalau kita bicara konstitusi, kita melihat ini secara keseluruhan.
undang-undang di Indonesia tidak boleh melanggar konstitusi, ya kan? Undang-undang itu harus sejalan dengan konstitusi. Artinya apa? Kalau kita bicara secara luas konstitusi, maka undang-undang pun berlaku secara tidak langsung turunan dari konstitusi. Karena di dalam konstitusi disebutkan bahwa ini akan diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi undang-undang ini ada turunan dari konstitusi. Artinya kalau kita melanggar undang-undang, itu artinya juga melanggar konstitusi. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Karena undang-undang itu pasti taat konstitusi, harusnya gitu. Undang-undang yang tidak taat konstitusi itu harusnya dinyatakan pelanggaran. Jadi pelanggaran konstitusi ini ada dua hal. Pertama adalah memang tidak sengaja, yaitu kita tes di dalam MK apakah di situ melanggar konstitusi atau tidak. Dan yang kedua adalah bahwa kalau itu ada pelanggaran yang memang disengaja dan MK-nya sudah di-step, ya, bahwa di sini semuanya dijagakan gitu. Nah, jadi kalau melanggar konstitusi itu adalah pengkhianatan kepada negara, bahwa presiden yang melanggar konstitusi di dalam Undang-Undang 129 UUD itu dinyatakan sebagai pengkhianatan negara. Sama juga dengan mereka yang ikut melanggar konstitusi, yaitu pengkhianatan negara juga. Jadi artinya kalau DPR ikut melanggar konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi ikut melanggar konstitusi, menurut saya harusnya ini harusnya adalah dinyatakan juga sebagai pengkhianatan negara. Nah, sekarang kita lihat bahwa karena ini adalah proses di DPR, proses di DPR ini kelihatannya bahwa ini sudah menyatu dengan eksekutif, itu kita tidak bisa apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa kekuasaan Anda tidak selamanya. Seperti juga tadi yang Musri katakan, Anwar Ibrahim kemudian sekarang naik, ya. Nah, dia sekarang ini mencoba lagi melihat apa yang pertama adalah hakim dan sebagainya itu sudah selesai, dan kemudian juga hakim apa yang diminta oleh hakim yang dianggapnya melanggar, dia dianggap sebagai dikriminalisasi. Ini bisa terjadi. Nah, jadi kekhawatiran rezim yang sekarang berikut koalisi-koalisinya, saya bisa maklum kalau ada tokoh yang ingin perubahan itu harus dikaji karena dampaknya bisa ke sini. Nah, ini yang harus dilawan oleh rakyat, bahwa kita sekali lagi harus taat konstitusi. Kalau kita tidak taat konstitusi, maka negara kita bisa diatur, bisa diperintah dengan sewenang-wenang. Dengan sewenang-wenang, dan negara ini akan menjadi negara gagal. Nah, untuk itu ya kita mengimbau, ya sadarlah bahwa pertama, yang pasal-pasal atau undang-undang yang melanggar konstitusi, ya harusnya Anda batalkan. Itu sebagai kompromi untuk itu. Ya kalau tidak dibatalkan juga, ya berarti rakyat akan bisa menuntut. Dan kalau rakyat sudah melihat bahwa di DPR, di wakilnya tidak ada harapan, ya apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan semua yang terjadi kan ekstraparlamenter, kan begitu. Karena ketidakpuasan dan tahu benar-benar wakil rakyat melanggar apa yang ada disepakati. Gitu. Nah, itu hati-hatilah bahwa kekuatan rakyat ya kelihatannya bahwa ya memang tidak berdaya, tetapi sekali berdaya ini akan hancur. Nah, itulah yang kita harus hindari. Racikan Berita